Ini kan ada pelangsinya ini banyak ini 5 ini. Jadi beli 1 gratis 5. Alhamdulillah sudah 2 tahun nih. Satu dodot itu biasanya isi berapa ribu, Pak? 1.500. 1.500. Pak Mujahidin dari Gerintingan. Belum, ini masih ada 6 kali kalau enggak 10 kalian ini. Kebanyakan itu melengkung itu. Jadi nah itu kayak bengkok itu. Kalau sudah seperti ini ditanam pun bisa. Apalagi kerja malam itu kan sangat berat lah. Tapi ini belum selesai, ini masih banyak. Mungkin sekitar jam 3 baru selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman ya, kita hadir kembali dengan kunjungan kita yang kali ini kembali mengunjungi ya bedengannya Bapak Sukamto, di mana ini bedengannya Bapak Sukamto ini sedang mengadakan pencabutan ya, tepatnya di malam hari, karena memang jumlah yang dicabut itu lumayan banyak teman-teman ya, jadi hingga 100.000 lebih. Kita mungkin ada kesempatan tanya-tanya langsung kepada karyawan atau kepada Bapak Sukamtonya sendiri. Jadi seperti apa perjalanan saya ikut nimbrung nyabut benih ini di tempatnya Bapak Sukamto ini seperti apa? Mari kita simak videonya bersama-sama. Pencabutan untuk hari ini berapa ribu, Pak Kamto? Sekitar 100 kurang lebih. 100.000 ya. Kemarin Ya segitulah 120, 110. Stabil di angka itu. Karena ya gimana, benihnya nggak mencukupi. Ini karena apa, bersamaan atau gimana, Pak? Apa memang cuacanya yang mendukung itu mungkin? Ya mungkin karena itu dia, jadi para penanam-penanam itu inginnya itu bersama bareng. Kemarin mungkin karena musim padinya itu, Pak, yang ya. Berapa orang tadi yang kerja, Pak? Sekitar 12. Oh, malah ini apa nih? Kasturi semua? Ini jenis sembako naus ini. Sembako gudang. Lah ini kalau membungkus ya, kalau membungkus hati-hati. Biar memang perlu cara-cara khusus, Pak ya. Ini orang-orang tertentu yang bisa membungkus ini, karena harus hati-hati. Kemungkinan apa, Pak, yang bisa terjadi kalau misalkan cara gulungnya itu tidak bagus, Pak? Kebanyakan itu melengkung itu. Jadi nah itu kayak bengkok itu susah untuk ditanam. Katanya tembakau itu dalam waktu semalam itu memang bentuk dari batangnya itu bisa berubah apa ya, Pak? Ya kalau bungkusnya tidak hati-hati, tapi kalau bungkusnya itu hati-hati dan teori caranya itu benar, ya tidak ada masalah. Terutama teori cara bungkusnya. Ini untuk satu gulung ini isi berapa ribu, Pak? Berapa batang ini ya? Sekitar 1.500, 2.000. Sebenarnya benihnya masih kecil-kecil, cuma yang mau nanam itu ngoyo aja. Jadi ya terpaksa wes. Cuma untuk pencabutan itu memang setiap hari itu dilakukan malam atau siang juga? Ya sebenarnya siang pun nggak ada masalah, cuma kalau siang kan waktunya. Nanti kalau ada sinar matahari jadi repot. Jadi kalau terkena sinar matahari itu bisa terpengaruh ya? Iya, layu. Iya, benihnya nggak bagus, orangnya pun ya tidak baik lah kalau sinar matahari. Itu layu juga. Pokoknya mana, Mas?
Ini yang apa? Yang sebaran yang mungkin yang sebelah itu umur berapa ya Pak ini Pak? Itu sekitar umur 25 hari. Itu hampir mendekati bisa dicabut. Jadi memang yang ini yang kemarin apa yang sudah siap cabut itu memang yang sebelah sini Pak ya. Ya, meskipun kecil, benih itu kan sudah umurnya sudah memenuhi syarat lah ini akarnya. Jadi kalau sudah seperti ini ditanam pun bisa. Kalaupun besar tapi kalau masih muda dan akarnya belum ada, itu kadang ya bisa kering kalau ditanam. Kadang itu kan ada orang yang cari benih, mintanya yang besar-besar. Ya kalau besar kan bukan benih namanya. Keamanan Pak ya. Kalau besar ya nggak usah aku jual, langsung aku panen wes. Ya Pak, ini masalah yang kerja ini Pak. Ini boleh tahu berapa ini Pak ya per orang Pak? Hitungnya persentase atau harian atau gimana Pak itu? Kadang orang-orang itu kan kasihan lihat aku, jadi aku dibantu. Rokan lah istilahnya itu. Lihat aku ya seperti ini tuh, kadang seperti itu. Bercanda. Yang namanya kerja itu kan pasti, apalagi kerja malam itu kan sangat berat lah. Jadi ya bayarannya ya. Memang ini Ya. untuk semua yang kerja ini. Karena urusan jabut benih itu enggak semua orang bisa. Ya. Orang-orang tertentu lah. Tapi memang ada yang baru juga Pak ya. Ada yang kayak masih training itu ibarat bayaran itu separuh harga. Ada 2 orang yang masih masa training ini katanya. Kalau ya udah profesional ya nggak apa-apa meskipun bayar mah. Itu yang masih masa training. Ya, saya kira tadi itu bos loh Pak. Itu bosnya loh saya kira tadi. Terus yang dilakukan setelah dicabut seperti ini apa ada apa tahapan-tahapan seperti apa dikocor atau gimana Pak? Itu ngocornya harus pagi. Kalau kesiangan bisa rusak. Ngocornya pagi. Jadi besok pagi ya. Pagi. Itu pun tadi sebelum mau dicabut, kocornya harus dicampur bumi. Oh, jadi Enggak cuma air biasa. Kenapa harus dicampur kayak gitu? Biar rontok-rontokan itu kan enggak menimbulkan jamur. Jadi benih itu awet bagus. Jadi maksudnya rontokan tanah yang Ya rontokan tanah itu kan biar enggak menimbulkan jamur lah. Kayak daun bawah itu kan mesti kadang rontok. Terus benih yang dibawa ke sawah pun udah steril sama jamur. ini setelah cabut ini terus ngapain lagi Pak ini Pak para yang kerja ini Pak? Ya kalau setelah cabut ya pulang. Tapi ini belum selesai, ini masih banyak. Mungkin sekitar jam 3 baru selesai. Gimana nih Pak orang yang kerja ini Pak? Makanya ya dimasakin sama. Setelah kita tadi tanya-tanya langsung kepada Bapak Sukamto ya selaku pembedeng yang ada di wilayah Gerintingan ini, kita tanya-tanya juga ya untuk para pekerja yang membantu Bapak Sukamto dalam mencabut benih tembakau yang sedang berlangsung, yaitu pada malam hari, di mana Bapak Sukamto tadi menjelaskan ada sekitar 12 karyawan ya ini yang mencabut, dan sebagaimana yang disampaikan bahwa untuk yang bekerja mencabut nggak asal mencabut karena harus terlatih terlebih dahulu ya, dikarenakan benih tembakau ini memang rentan terhadap kerusakan, jadi perlu keahlian khusus untuk mencabut benih tembakau ini. Oke, seperti apa kita simak bincang-bincang kita bersama para pekerja dari Bapak Sukamto ini. Sama Pak siapa ini? Bapak
Aris Munandar. Simon ya. Ya, Bapak pernah lupa apa enggak Pak kalau waktu nyabut itu Pak? Enggak hitungannya Pak maksudnya Pak. kalau hitungan insya Allah aman, terkendali, nggak ada. Ih, pengalamannya nyabut ini wis ngene iki opo atene? Bayarannya Pak. Bayarannya Sementara belum pernah kasbon aku ya. Belum pernah kasbon. Masuk kayaknya bocorannya Pak. Nggak ada rahasia perusahaan ini. Dijoli mangan tok berarti. Mbuh lek dijoli mangan tok. Lah terus anak bojoku piye? Sawangane koyo bos lho Pak, sampean kok melu njabut iki lho, kok kalunge sakmono lho. Ngene iki yo ngimbangi, Mas. Ngimbangi sing rekan-rekan iku lho. Sampingan Mas ngene iki muga ngene iki Mas. Timbangane bengi ngeslot ngentek-ngenteki yang ngene iki untuk kemasukan. Jadi ngeslot malah untuk masukan ngene iki. Ceritane iki nutut apa ora wene iki dicabut 11.000 iki nutut apa ora ngono lho. Kayak ukurannya bibit ya kaya sak mene-mene ngene iki njajal. Sing nyabut lho kongkon piye kurang menusone. Ya biasanya ngene iki ya belum waktunya nyabut ini sebenarnya. Tapi berhubung pembeline maksa yo piye? Tapi yo pembiline kan yo gelem. Mau gelem. Wong ndi tak mau wong seru nih. Heeh. Sing penting yo butuh duit. Nek Pak Kamto ini memang luar biasa pokoknya wis. Udah terkenal Pak ya. Terkenal mulai tahun pira Pak Kamto ya? 2007 Pak Kamto. Ini Pak Kamto iki. Pak Kamto sering kulon ngono. Oh, sholat, masih sholat. Mulai tahun 2007 Pak Kamto wis mulai ngawal betting. Macam-macam iki jenisnya, Pak. Nah, iki jenisnya naus. Kasturi ada, gagang putih. Ya. Kemarin udah hampir 15 harian lebih. Dari kemarin. Per malam itu sampai berapa ribu? Kemarin yang paling banyak 150.000 pokok. Per seribunya? Per 1000-nya 60.000 Mas. Nggak bisa ditawar iku wis. Memang harga paten. Nek ditawar sing nyabut kongon bayari pembeline. Ini hitungannya kalau yang nyabut ini apa Pak? Persentase apa harian Pak? Per jam Mas iki, per jam Mas. Per jam. Iya. Per jam, biasanya per jam. Tergantung pulangnya nanti jam berapa. Kalau Nggak pulang sama dengan lembur nggak sama. nggak sama Pak, nggak sama. Kayak gini nih 100, ini 100 Pak. Nggak bisa nipu Pak, lebih ya itu pasti lebih itu. Ada plangsinya Pak, per apa itu, per tumpuk itu ada plangsinya itu nanti. Nah kayak gini, nah ini kan ada plangsinya ini banyak ini 5 ini. Jadi beli 1 gratis 5 gitu. Kalau nggak di tempatnya Pak Kamto nggak ada. Yang lain nggak ada. Nggak ada. Beli 1 gratis 5. Kalau yang Baleno itu malah lebih Mas. Beli 1 ada 10 sampai. Beli 1 gratis 10. Dapat berapa ribu ini Pak? Ini 11.000. Ini nota yang ini. Nota itu yang itu naus Pak. Iya, yang di open di gudang. Lain sama kasturi lah, kasturi kan dijemur.
Udah lama Pak itu ikut Pak Kamto. Ya alhamdulillah sudah 2 tahun nih. Jadi setiap Tiap musim nih ikut nyabut Pak ya. Iya. Setiap musim bibit tembakau ya ikut. Dengan Pak siapa ini? Pak Tukimun Pak Tukimun. Oh ya, ini sudah lama juga ikut Pak Kamto nih Pak Tukimun. sudah ada 5 hari. Oh, jadi baru nih Pak. Iya, baru. Berapa ribu Pak ini untuk malam ini Pak? Ada 100.000. 100.000 Pak ya. Iya. Untuk yang jenis ini aja Pak. Yang jenis naos ini 11.000. 11.000 ya. Ini sampai jam berapa biasanya Pak? Iya, jam 11 antara jam 12. Ini ya, saya hitung dulu. Ya, sedua Satu dodot itu biasanya isi berapa ribu Pak? 1.500. 1.500. Ini termasuk kecil apa sedang apa? Ini termasuk kecil Pak untuk kolibet. Oh, jadi untuk kolibet nih ya? Iya, Kalau langsung di Ancapi Sawah ini masih kurang besar ya? ya Pak? kurang. Ini kolibet ini. Pesanan dari mana ini Pak? Pesanan dari Seruni. Dengan Bapak siapa ini? Pak Mujahidin Jaidin, Pak Jidin. dari Gerintingan. Ini juga ikut nyabut Pak ya? Iya. Tuh, kemarin kok ikut di tempatnya Bapak Suki itu kayaknya itu Pak ya? Oh ya itu kan nganu cuma gabungan. Kan ini kan asli dari penjabut benih dari Pak Kamto. Oh, jadi di sini tuh sesama pembedeng tuh rukun Pak ya? Iya. Kalau gini saling bantu membantu kalau ada yang kekurangan itu ya biasanya ya diambilkan dari teman gitu. Jadi memang ini contoh yang baik Pak ya? Iya. Oh, Bapak Jidin sudah berapa lama ikut Bapak Kamto? Ini ada setengah bulanan ini sampai dari awal sampai sekarang. Nah, ini yang apa istilahnya Pak? Yang apa sebaran yang pertama ini apa ada tahap-tahapnya Pak ini Pak? Ada tahap 1 ini dicabut yang lebih tinggi. Ini Jadi sudah hampir habis Pak ya termasuk ini Pak? belum, ini masih ada 6 kali kalau enggak 10 kalian ini. Ya bawahnya kan masih tumbuh lagi. Tapi yang sebaran yang baru itu ada Pak ya? Ada 20 bulut. Ya. Ini termasuk bagus Pak ya? Untuk Ya, ini ya alhamdulillah bagus ini. Dibikin polybed ya lebih bagus untuk tanam, tapi tanahnya itu dikasih air dulu biar enggak terlalu bantat. misalnya kalau mengantisipasi Pak ini ya, kalau yang nyabut itu banyak terus ternyata benihnya itu masih kurang besar itu gimana Pak? Ya ini tinggal yang kecil, diambil yang daunnya lebar, agak besar. Apa misalkan kalau nggak cukup misalkan ya, kalau Iya. nggak cukup itu apa nggak apa ya join sama yang lain gitu Pak? Ya kemungkinan ini kalau nggak cukup, kalau bisa diambil lagi ABC. Ya makasih Pak ya, mau tanya-tanya yang lain dulu Pak ya. Ya ya. Baik dari teman-teman ya, video yang lumayan panjang ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan semoga aja untuk Bapak Sukamto ini beri kelancaran ini dalam pencabutan benih ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang membutuhkan benih silahkan langsung datang aja ke tempatnya Bapak Sukamto ya. Tepatnya di jalan masuk Gerintingan ya, yang mungkin sudah tahu tempatnya. Info untuk teman-teman yang
jauh di sana ya, mungkin jika bisa berkonsultasi tinggalkan di kolom komentar, mungkin ada yang perlu ditanyakan masalah ini atau yang lain silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ya, oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton. Sekali lagi untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe untuk channelnya ya. Kemudian untuk yang suka silahkan tinggalkan like. Kemudian jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan ya ke keluarga atau teman-teman atau siapa saja yang mungkin membutuhkan informasi tentang tembakau. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.